angels sing glory to the newborn King. Come on! On earth and mercy, my God and King is risen. Oh, come on, if you're joyful in this place. Joyful, all your nations arise. Join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Come on, put your hands up. All the praising His name. I praise in the valley, come on. I praise on the mountain. Oh, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown. Come on, as long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I gotta praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Oh. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, as long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I know that. praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We say, Praise the Lord. Oh, my soul, we praise the Lord. On every voice we sing. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 'Cause I gotta Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I gotta Praise the Lord, oh my No, soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep No, it I won't be inside? quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could One I more time. keep it I inside? won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything And every day that is breath that is breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let every day that is breath that is breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau adalah Tuhan yang baik Tuhan sepanjang hidup kami.
Apapun yang kami bawa Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. We want to worship you more. Yes, Lord. Thank you Lord. Amen. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Come on every voice. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik,
Kau sangat ku cinta. And after all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything to me. I'm chosen, your arms wide open. I could never mess it up. I could never mess Oh, come on, we it sing. up. I'm loud. I'm loud. I'm chosen. Your arms wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loud. Love, I'm chosen. Your arms wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved. I'm chosen. Your arms wide open. I could never mess it up. Oh, I could never. One more time. I'm loved. I'm chosen. Your arms wide open. I could never mess it up. Come on. I could never mess it And after all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is everything to me. He's everything to me. Lord. You're everything to me. He's everything to me. Come on, why don't we lift up our voice? We sing. And death could not hold you. The veil tore before you fall. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your Lord. For you are raised. For you are raised. Oh, come on, Hillsong Valley. This is our God. And you have no rival. You have no equal. Now and forever.
Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Dan alasan kami ada di tempat ini memuji dan menyembah Engkau karena satu nama itu, Yesus Kristus. Nama yang menguatkan, nama yang memberikan pengharapan, nama yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau memiliki something yang very special di kebaktian ini Tuhan. Dan kami semua rindu untuk mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, mengalami transformasi hidup dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, Engkau bekerja seturut kehendak-Mu. Do the things that only You can do this morning. In Jesus' name we pray, and everybody say together, Amen, Amen. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Amen. Ages, selamat datang di Hillsong Kuta and Sanur, Hillsong Bali. Look at this room is full. Terima kasih Hillsong Church karena saudara sangat fleksibel sehingga you do everything anything you can untuk to be in church this morning. And my goodness, di gedung ini saudara kelihatan lebih cakep ya, heran banget saya. Lihat orang kiri kanan kasih tahu, gila kamu keren banget hari Minggu ini. Tell your neighbors you look better this week. Amen. Siapa yang dari Kuta? Tolong angkat tangannya yang dari Kuta, tolong angkat tangan. That's awesome. There's only 10 of you. But God gonna save you. Anyway, yang dari Sanur, anybody yang dari Sanur? Yang dari Sanur. Alright. Yang gak angkat tangan ini dari gereja mana sebenarnya? But thank you for coming. Sekali lagi tepuk tangan buat orang-orang baru di tempat ini. Thank you for being here. I know some of our friends from Hillsong Darwin and some new people di tempat ini. Thank you for being part of our church. And single people, I just need to speak to some of the single people. Tolong angkat tangan yang single, angkat tangan coba. Yes. Yes, angkat tangan tinggi-tinggi. You know, I think banyak orang masih masuk dari luaran. Kalau kamu cowok-cowok single, jangan biarkan cewek-cewek single berdiri dan kamu duduk. Give your seats. Kasih tempat duduknya, siapa tahu. Masa depan saudara lagi duduk di samping saudara hari ini, amen. You never know. You just never know apa yang terjadi di gereja, amen. Well, we're gonna pray. Di setiap kebaktian gereja Hillsong kami selalu menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang-orang ini. Tuhan peduli dan saudara ini adalah teman dan sahabat saudara juga, keluarga saudara. And saya percaya kita berdoa kepada bukan Tuhan yang kecil, Tuhan yang nggak mendengar atau tuli. Dia Tuhan yang lebih besar daripada setiap beban doa kita, lebih besar dari setiap permasalahan kita, tantangan kita. So Hillsong Bali, from the front to the back and left to the right, kiri kanan depan belakang, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Pilih salah satu beban doa yang ada di screen dan kita mulai berdoa. Come on, you pray. Saya mau saudara berdoa, saya mau saudara buka mulut saudara. Karena iman itu bukan pasif, iman itu aktif. Come on, somebody, mari kita serukan nama Yesus. Terima kasih
we sing. Terpujilah Tuhan. Amen. Saya sungguh bersyukur, saudara berdoa dengan secara luar biasa. And di tangan saya ada begitu banyak good report, ada ucapan syukur di mana yang dulunya inilah doa mereka, sekarang karena doa mereka udah dijawab jadi mereka tulis. Siapa yang siap mendengarkan good report? There's only 3 orang di tempat ini yang excited. Is there anybody excited to hear some good report? Amen. So ada yang bersyukur, grateful to become the first winner of the national and global round in coding competition. Congratulations Noel. Wow. Sebuah achievement yang luar biasa. Hari pertama pelayanan di Hillsong Sanur. Yuh. Saudara diberkati dengan volunteers di tempat ini. Mari kita berikan apresiasi yang luar biasa buat all the volunteers yang kelihatan gak kelihatan. Kita sangat diberkati dengan keberadaan mereka. Ada yang bersyukur buat mereka bisa ibadah di sini, bersyukur karena penyertaan Tuhan, bersyukur karena Natal telah tiba. Amen. Siapa yang sudah pasang pohon Natal? Siapa yang sudah pasang pohon Natal? Angkat tangan. Siapa yang belum pasang pohon Natal? Tuhan memberkatimu in Jesus name. And bicara mengenai Natal, I'm excited karena Natal Hillsong Bali tahun ini adalah Natal gabungan Kuta dan Sanur. And tanggal berapa? Tanggal 24 dan 25 Desember. Tanggal 24 ibadahnya jam 5 sore, bukan jam 5 pagi, jam 5 sore, dan tanggal 25 jam 10 pagi. Saudara bisa lihat di screen. Make sure saudara ingat taruh di kalender. Tuhan Yesus lahir, jadi kita perlu celebrate dia. Amen. It's all about Jesus. Yes, saya tahu saudara udah beli baju paling mahal, beli barang, but Natal is about Jesus. Amen. And the good news is kita akan lakukan Natal di gedung ini, di Demeru. And tapi ini satu ballroom, kita akan buka 2 ballroom. We're expecting to 2,000 to 3,000 di kebaktian 24 dan 25. So saudara bisa ajak semua teman saudara. Don't worry about space. Termasuk kucing saudara, anjing saudara, everybody, semua yang bernafas. Mari kita celebrate Jesus this Christmas. Amen. Parkiran luas. Just make sure saudara datang lebih awal aja supaya bisa parkir dan jalan sebentar antar anak-anak ke sekolah minggu. By the way, anak-anak buat sekolah minggu disediakan pas tanggal 24 kebaktian Christmas Eve, tapi saudara harus daftar. Dan kids yang available itu adalah anak-anak yang berumur 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Saudara perlu daftar anak-anak saudara di link yang sudah tersedia di service team di luar. Make sure you go there and supaya membantu kami untuk prepare lebih baik lagi. Is that okay? Very good. Is there anything? Oh yes, Santa is gonna be there. Santa akan hadir, tapi yang paling penting Yesus yang akan hadir di kebaktian kita. And that's why I'm believing for melihat banyak orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. And saudara tahu di handphone saudara tuh ada teman-teman yang mereka tuh Kristen napas. Apa Kristen napas ya? Kristen Natal dan Paskah. And this is the chance, kesempatan buat mereka bisa hadir. Is that okay? Untuk lebih detail, saudara selalu bisa lihat di Instagram Hillsong Bali atau Hillsong Kuta and Sanur. That will be awesome. Very good. Alright. And this is what we're gonna do. Karena orang di Hillsong ini, mereka orang yang paling friendly di kompleks ini. And so this is what we're gonna do. Saudara akan spend 1 menit untuk kenal orang di sekitar saudara. Kasih tahu siapa saudara, nomor kartu kredit, nomor KTP, nomor telepon, nomor account, rekeningnya jangan lupa. And kita akan dedicate some babies
saya bisa panggil orang tua dan anak-anak bisa maju ke depan. Amen, amen, amen. Tolong doakan supaya proses bukan renovasi sih, just service yang kita lakukan buat gedung kita di Kuta, and so it's very important untuk kita make sure semua safe. Oleh sebab itu kebaktian hari Minggu ini, di Sunday and next Sunday itu kebaktiannya di sini, di Demeru. Minggu depan is very very important. Kebaktian minggu depan adalah the last Sunday of 2025. Jadi kita akan mengadakan dua kebaktian pagi jam 9.30 dan jam 11.30. Perhatikan, kebaktiannya minggu depan jam 9.30 dan jam 11.30 doang. Jadi nggak akan ada kebaktian sore dan kita akan melakukan kebaktian pengurapan minyak. Jadi we gonna try berdoa buat setiap saudara, mengurapi saudara dengan minyak untuk mendoakan 2025 saudara akan mengalami hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan, imajinasikan. Itu yang akan Tuhan kerjakan. Ada amen? Alright, well there you go. Look at these good looking babies. Wow. Probably I'm gonna ask Erwin. Erwin sudah pegang mic kan, bantu saya di sini, Win. Erwin adalah our worship coordinator. Tepuk tangan buat Erwin, doing an incredible job building worship team. So I'm sure ada namanya ya, kalau nggak salah udah ada namanya. Win, coba tolong bacain. Win. Yes, ada namanya. Sorry, kebaca. Sancaka Ibrahim Kalandra. Yes. Wow. Selanjutnya ada Gianton Nicholas Rudolfo. Terus ini Gabe namanya. Oke, Gabe Abinara Hutasoid. Ini dari Batak ya? Mantap. Horas. Kasih kata-kata kekuatan dulu, encouragement buat yang Encouragement. Iya, Tuhan memberkati kamu ya, men. Selanjutnya ada yang ini. Mateo Chevalier Wijaya. Wow, selanjutnya ini kayak saya kenal ini. Siapa ya ini? Namanya Shenan Daniel Palet. Luar biasa. This one already, right? Ini udah pernah? Udah apa 2 kali? Lebih banyak berkat, amen, amen. Tepuk tangan for all these good looking babies and beautiful. Yeay! Mungkin dia mau ngomong sebentar kali. Ada ini, So cute, so cute. Well, di gereja Hillsong kami tidak membaptis anak-anak, tapi kami mendoakan mereka. Kenapa tidak dibaptis? Karena untuk seseorang dibaptis perlu orang tersebut harus dewasa dan mengerti, memahami apa itu baptisan. Jadi anak-anak ini mereka belum punya kapasitas untuk mengerti tentang baptisan. So as a church community, as a family, kita akan mendoakan mereka and also berdoa buat orang tua supaya mereka diberikan hikmat, diberikan provision dari Tuhan untuk membantu mereka, anak-anak ini bertumbuh, berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Amen. So Hillsong Bali, saya undang kita semua bangkit berdiri, and kita akan arahkan ke mereka, and I'm gonna pray. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat anak-anak ini, dia beautiful kids Tuhan. And kami percaya Engkau mempunyai rencana yang luar biasa atas mereka Tuhan. Engkau mempunyai hal-hal yang sudah Engkau sediakan bagi kehidupan mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka Bapa di surga. Engkau berkati mereka Tuhan. Kiranya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Yang takut dan taat akan Engkau. Engkau kirimkan mereka
teman-teman yang benar, jauhkan dari teman-teman yang salah Tuhan. Dan berdoa Bapa di surga ada penyediaan yang Kau sediakan bagi mereka, supernatural provision Tuhan. Engkau berkati Tuhan kesehatan mereka, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa hari demi hari Bapa di surga. Berdoa juga buat para orang tua Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka pengetahuan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau berikan mereka confidence Tuhan, Engkau bless them dengan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan dan pikirkan Tuhan. Engkau surprise mereka Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Dan pakai keluarga ini Tuhan, sehingga keluarga ini bisa menjadi terang dunia, menjadi garam dunia dimanapun Engkau menempatkan mereka Bapa di surga. Terima kasih atas apa yang akan Kau kerjakan di dalam dan lewat keluarga ini. Sekali lagi I speak blessing in Jesus name I pray. Haleluya. Semua katakan amen, amen, amen. Tepuk tangan buat all the family. Udah foto cukup, silakan duduk. Foto cukup, all good. Yes, silakan turunnya dari sebelah sini. Thank you. Oh man, beautiful. Well, Mother's Day is besok, right? Indonesian Mother's Day. Pakai aja mic. Yes, Pastor. So we're gonna celebrate all the women. Yes. And karena mereka adalah the true hero. Amen. Ada begitu banyak hal yang mereka lakukan di balik layar yang suami anak nggak tahu. But apa yang mereka lakukan itu benar-benar sangat luar biasa. Luar biasa. And we have some gifts. We have some Kita gifts. punya There hadiah you go. buat Kita ada boleh 3 dibantu hadiah. hadiah Mother's Day-nya, boleh dibantu Yes. kakak-kakak. Pertanyaannya adalah siapa di sini seorang ibu yang berumur 99 tahun? 80 tahun? Ada yang 80 tahun? There you go. Ada 2 ibu yang berumur 80 tahun. There you go, Win. Nah, hadiahnya apa aja tuh, Win? Piring cantik. Oh. Itu meja Erwin, yes. Ini meja. meja. Dan ada rak baju, Ada yes. rak baju. Bisa There you tambah-tambah go. beli baju, belanja, ya. Beautiful. One more, we have one more. 2 more? Oke, ini ada satu di sini, Win. Satu lagi Erwin. There you go. Satu lagi Pastor Eka. Pertanyaannya Adalah siapa yang baru pertama kali menjadi seorang ibu? yes, beautiful questions. Ada di sebelah sana di baru sebelah pertama sana. kali jadi ibu. Baru pertama kali Baru jadi pertama ibu. kali. Anak pertama, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Very good. Well done. Congratulations. Ada one satu more. lagi. Wow, we're very One- generous. Is it pohon Natal? Bukan. One more. Siapa yang anaknya 10 di sini? 9. Kalau Anabul ada, boleh nggak Pastor? No. Oh nggak bisa, oke. 8. 8. Oh, 8. Wow. That's awesome. Congratulations. Sekali lagi mari kita beri apresiasi buat semua para wanita yang luar biasa. Thank you buat apa yang saudara lakukan for your family. Amen. Well, kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui persembahan dan perpuluhan kita. Di tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ada 2 amplop home and others. Amplop home and others yang kita gunakan untuk persembahan perpuluhan kita. Yang satunya adalah Heart for the Mission, persembahan misi yang banyak dari jemaat kita sudah memberi dari awal tahun. Dan kemarin kita launch Heart for the Mission offering bulan November. Tanggal 31 Desember adalah tanggal terakhir untuk saudara bisa memberi dalam misi. Salah satu misinya adalah kita mau cari gedung permanen buat Hillsong Sanur, amen. And that's why supaya it's always a great things to have our own building and melihat gereja bisa bertumbuh lebih lagi. And
different things yang kita bisa lakukan kalau ada gedung sendiri. And so sambil saudara persiapkan persembahan saudara, saya akan panggil Bapak Pendeta Vian Girsang untuk share around the giving. Thank you. Punapi Gatra Hillsong Bali United. Hillsong Bali Kuta dan Sanur. Oke. Sebelum kita memberi, saya ingin kita mengingat sekali lagi apa yang Tuhan Yesus katakan waktu dia ada di atas muka bumi. Berbicara tentang kekhawatiran, Yesus berkata kepada kita semua, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, tentang apapun yang menjadi kebutuhanmu. Karena dia mengatakan, karena Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukannya. Kemudian selanjutnya dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, akan diberikan kepadamu. Minggu lalu saya bercerita kepada saudara, saya menjelaskan bagaimana kerajaan surga itu, ibu kotanya itu begitu luas, begitu lebar, begitu tinggi, begitu megah. Dan kita semua mengatakan kita mau menjadi bagian di dalam kerajaan itu. Amin. Tapi pertanyaannya adalah waktu kita berkata bahwa Bapa kita adalah Bapa di surga, apakah kita melakukan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan yang Dia kehendaki kepada kita? Karena kalau kita mau berada dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan tersebut. Dan salah satu nilai yang terpenting dalam kerajaan itu adalah nilai kasih. Dan itu ditunjukkan ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, tidakkah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit sampai yang berkelimpahan. Siapa yang siap untuk menerima berkat Tuhan, menerima tingkap-tingkap langit yang berkelimpahan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena setiap persembahan yang saudara berikan ke dalam rumah ini, itu adalah persembahan yang dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, yang dipakai untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat setiap pemberian yang ada di tangan kami, yang Engkau percayakan kepada kami, dan kami mau menjadi warga kerajaan surga, warga yang taat kepadamu, taat di dalam persembahan persepuluhan kami. Karena kami tahu setiap yang Engkau percayakan kepada kami bertanggung jawab untuk mengembalikan sebagian daripada itu ke dalam rumah-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu dan memberkati setiap tempat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amen. Thank you Vian. Terima kasih host team, terima kasih Hillsong Church buat komitmen saudara. 21 days fasting, 21 hari berpuasa dan berdoa akan kita lakukan bersama-sama as a church community. Mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 Januari. You know, kenapa kita melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita nggak mau menaruh Tuhan di tempat yang kedua. Resolusi di tempat pertama. Halo? Kita mau menaruh Yesus, kita mau menaruh kerajaan sorga di tempat yang pertama. Sebelum schedule dipenuhkan, sebelum resolusi dipenuhin di kalender. But let's as a church, but also as a individual, untuk menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Mari kita mulai tahun yang baru, bukan dengan sebuah resolusi, tapi dengan sebuah hati yang berserah. Kenapa kita berpuasa? Bukan supaya Tuhan melakukan berkat atau breakthrough. Karena Tuhan sudah rencananya sudah yes and amen. Janjinya sudah yes. Buat 2026 tuh Tuhan udah sediakan dan akan melakukan apa yang Dia harus lakukan dalam kehidupan kita. Yang kita perlu lakukan adalah memposisikan diri kita untuk menerima breakthrough tersebut. Ada amen? So that's the reason kita mau melakukan 21 days fasting. Mungkin saudara selama ini dikendalikan sama Netflix. Mungkin perlu puasa Netflix, ada amin. Mungkin saya ini gak bisa kalau makan tanpa nasi, saya gak bisa apa saudara? Puasa nasi, amen. And what else? There's a lot of things. Jadi gak harus
ya puasa sambal. Ada yang bilang saya nggak bisa makan, saya tuh makan sambal sama nasi pas mereka puasa sambal. You don't have to, setiap orang punya kapasitas dan kedewasaan yang berbeda-beda. Lakukan sesuatu apa yang bisa saudara lakukan untuk benar-benar, saudara be part of this, sesuatu yang kita lakukan bersama-sama. Ada amin? Amen. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan, amen. And Englin, istri saya sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa buat semua kita di encourage. Mari kita beri tepuk tangan buat Englin. Sebelum dia naik, we gonna do a worship song, and then dia akan langsung naik itu berkhotbah. Is that okay? Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa di surga, kami serahkan beberapa menit ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami, lawat kami dengan firman-Mu. In Jesus' name. Amen. Oh, glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, He's unrivaled in fame. All honor and praise, the power and strength, forever Yahweh. All glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, He's unrivaled in fame. All honor and praise, the power and strength, forever Yahweh. Come on, we sing, He's worthy. You are worthy to be praised, be exalted in this place. Yahweh, Yahweh, great I am. All consuming, holy flame. You're the fire that won't be tamed. Yahweh, Yahweh, great I am. You are worthy to be praised, be exalted in this place. Yahweh, Yahweh, great I am. He's all consuming, holy flame. You're the fire, that won't be tamed. We sing Yahweh, Yahweh, great I am. And Yahweh, 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 great I am. All glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, unrivaled in fame. All honor and praise, the power and strength, forever Yahweh. Amen. Mari kita angkat tangan kita kepada Raja Yesus pagi hari ini. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Any distractions that is not from you, Lord, I pray Engkau ambil alih Tuhan Yesus. Biar hati, pikiran, telinga kami hanya tertuju kepada Engkau pagi hari ini. It's all about you this morning, Lord Jesus. I pray that you speak your words into people's heart. You set people free. You bring peace in Jesus' name.
In Jesus' name I pray. And everybody says, Amen, Amen. You can high five your neighbor dan bilang you very good looking today. You always good looking. And saudara boleh silahkan duduk. Thank you team. Tepuk tangan buat tim yang ada, luar biasa. Awesome. Well, pagi hari ini, siapa yang lagi on holiday this morning? Siapa yang lagi liburan? And you coming to church? Wow, look around you. Yang duduk dekat-dekat teman-teman kita yang lagi liburan, kasih mereka say welcome to church. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang lagi on holiday. Saya tahu ada teman dari Hillsong Brisbane, Hillsong Darwin somewhere there. Who's from Jakarta? Siapa dari Jakarta? Coba angkat tangan. Oh, selamat datang teman-teman dari Jakarta. Tepuk tangan buat teman-teman dari Jakarta. Ada dari tempat lain selain Jakarta? Yes, dari mana Pak? Banjarmasin. Wow, welcome to Bali. Yes, dari mana? Right at the back there? Yes. Dari mana? Sydney, selamat datang. Welcome. Awesome. Alright. Well, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Yes, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. I'm gonna read it from terjemahan baru. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saya rasa ayat itu sudah cukup untuk khotbahin kita pagi hari ini. Alright. Pagi hari ini saya mau kasih cerita sedikit tentang seorang muda pada tahun 1940-an. Ada seorang muda yang bernama Charles Templeton. Charles Templeton tinggal di Amerika dan dia pada tahun 1940 adalah seorang muda yang sangat terkenal, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, seorang pembicara muda yang sangat on fire for Jesus. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berkhotbah, ribuan orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi something happened. 5 tahun setelah dia disebut pendeta paling terkenal, pembicara paling terkenal pada zamannya, 5 tahun setelah itu, something happened in his life dan dia mulai meragukan keabsahan dari firman Tuhan. Dan dia mengatakan dan dia mengumumkan kepada semua orang bahwa saya tidak lagi mengikut Kristus, saya tidak lagi percaya, saya tidak lagi menaruh iman saya di dalam Kristus Yesus. Pada saat itu teman baik dari Charles Templeton adalah seorang muda yang luar biasa dipakai Tuhan juga. Tapi dia belum terkenal si Charles Templeton. Namanya adalah Billy Graham. Pada saat itu ketika teman baiknya Charles Templeton ini, Billy Graham mendengar tentang keraguan dari si Charles Templeton bahwa dia akan meninggalkan Yesus. Billy Graham sangat terpukul, saudara. Dan akhirnya dia mengambil waktu untuk retreat sebentar. Dia ingin ambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Dan dia pergi kepada sebuah conference. Conference ini namanya Forest Home Conference di California. Dan conference ini berada di dalam hutan lebat, saudara. Di situ mereka datang untuk memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan pada saat itu Billy Graham memutuskan untuk saya mau datang ke situ. I need something. Dan one of the day, Billy Graham berjalan di dalam hutan tersebut dan dia mulai berdoa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan engkau lihat hati saya yang lagi bingung, lagi hancur. Alkitab ini yang saya pegang, dia bilang gitu. Dia bilang tidak semua yang ada di dalam Alkitab saya mengerti.
Tapi dengan iman saya memilih bahwa ini adalah firman-Mu. Itu doa Billy Graham pada saat itu di dalam hutan itu kepada Tuhan. Dan doa itu adalah titik balik Billy Graham untuk pelayanannya. Dia titik balik bagi Billy Graham untuk pewahyuan dia kepada Yesus Kristus. Dan momen itu mengubah sejarah kehidupan Billy Graham. Karena sesudah doa tersebut dia tanjakan kepada Tuhan, sesudah itu pelayanan dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kemanapun dia pergi, pelayanan dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah satu-satunya orang yang berkhotbah kepada jutaan bahkan miliaran orang di muka bumi ini. Now 50 tahun kemudian setelah Charles Templeton menyangkal Tuhan, 50 tahun kemudian ada seorang penulis buku namanya Lee Strobel. Dia lagi tulis buku, judul buku tersebut namanya The Case for Faith. Dan dia dalam proses penulisan buku tersebut, dia mencoba menginterview sebanyak mungkin orang tentang iman mereka. Dan dia ingat ada Charles Templeton yang pernah cinta Tuhan terus meninggalkan imannya. Meninggalkan imannya di dalam Yesus. Dia bilang saya harus cari si Charles Templeton ini. Dan akhirnya Lee Strobel menemukan Charles Templeton di rumahnya yang sudah pada saat itu berumur 80-an, saudara. Dia sudah tua, sudah sakit-sakitan, tapi pikirannya masih tajam, pikirannya masih jernih. Dan pada saat itu si Lee, penulis buku ini, dia tanya sama Charles. So Charles, what do you think about Jesus now? What do you think about Jesus? Bagaimana menurut kamu tentang Yesus sekarang? Charles Templeton menjawab sama si Lee. Dia bilang Yesus adalah orang terhebat yang pernah hidup di muka bumi ini. Segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang murni, saya pelajari dari Yesus Kristus. Terus beberapa detik dia berdiam diri sejenak. Terus tiba-tiba suaranya mulai bergemetar, saudara. Dan dia mulai menangis sejadi-jadinya. Sambil menutup wajahnya. Dan dia berkata kepada Lee Strobel, but I miss him. I miss Jesus. Ini adalah Charles Templeton, Charles yang sama, yang 50 tahun sebelumnya dia menyangkal Yesus, dia meninggalkan imannya di dalam Yesus. Dan 50 tahun kemudian dia mengatakan, I miss him, I miss Jesus. Why? Karena Yesus bukanlah sekedar figur orang yang luar biasa di dalam sejarah dunia. Enggak. Yesus lebih dari itu, saudara. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah Tuhan yang sangat personal. Jesus is closer than a brother. Dan impact dari kasih Yesus kepada si Charles Templeton masih berbekas, masih mempunyai dampak yang luar biasa sampai detik itu di dalam kehidupan Charles Templeton. Dan Yesus yang sama yang kita rayakan tanggal 25 Desember nanti adalah Yesus yang sama yang mungkin saudara mungkin berkata I'm leaving Jesus. Saya nggak percaya lagi tentang Yesus, tapi Yesus yang sama. Saudara kalau pernah ngalamin kasih Yesus di dalam kehidupan saudara, kalau saudara benar-benar pernah ngalamin betapa baiknya Tuhan dalam diri saudara, saudara nggak mungkin melupakan kasihnya, saudara nggak mungkin menyangkal kebaikannya karena itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Yesus yang sama yang Charles Templeton coba tinggalkan, coba lupakan. 50 tahun kemudian dia berkata, I miss him. Yesus yang sama yang kita rayakan pada hari Natal nanti. Nah tadi pasal 2 dari Filipi, kita akan pelajari sesuatu tentang this Jesus yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu mengasihi kita. Di dalam Filipi 2 tadi yang kita baca. Ini adalah pasal di mana Paulus menceritakan tentang inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Bukan inkarnasi kucing yang punya 9 nyawa, saudara ya. Ini inkarnasi Tuhan Allah menjadi manusia. Ayat ini menunjukkan seberapa hancurnya dunia kita, seberapa hancurnya kita hidup dalam dosa, dan Tuhan Yesus Allah Bapa rela untuk turun ke dalam dunia yang sudah hancur ini untuk menyelamatkan kita, saudara. Kasih Allah bukan
ada kalau kita bertobat dulu baru Tuhan menyelamatkan kita. Enggak. Tidak seperti itu saudara. Waktu kita sudah sedang berbuat dosa, dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Waktu kita masih berdosa dia udah mengasihi kita saudara. Sampai-sampai si Spurgeon dia berkata demikian. The greatest wonder in heaven or earth is not that God should exist, but that God should love us. Keajaiban terbesar di surga maupun di bumi bukanlah bahwa Allah ada. Karena kita tahu Allah ada. Tapi keajaiban terbesar adalah Allah mau mengasihi kita orang-orang yang hancur dan berdosa ini. Yohanes 3:16 adalah ayat yang paling terkenal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengirimkan anaknya yang tunggal bagi kita. Injil tidak dimulai dengan manusia yang heboh mencari Allah. Injil tidak dimulai dengan manusia yang gila-gilaan cari Tuhan, enggak. Injil dimulai dengan Tuhan yang heboh mencari kita. Kejadian 3 membuktikan hal tersebut ketika Adam dan Hawa coba bersembunyi di balik pohon itu, Tuhan datang dan mencari mereka. Tuhan yang heboh cari kita saudara. Segitu besarnya kasih Tuhan bagi kita. Yesus pernah berkata anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang saudara. Pola pekerjaan Allah dalam kerajaan Allah itu adalah kasih Allah selalu bergerak turun dan bukan naik. Itu ingredientnya, dia selalu bekerja turun dan bukan naik. Makanya kalau saya mikir tentang ini, saya pikir apakah mungkin karena itu dibilang falling in love, bukan naik cinta. Falling in love with Jesus. Do you want me to sing? You can't afford me. Just kidding. It's okay, hanya nanti saudara pindah agama kalau saya nyanyi. Kasih Allah selalu bergerak turun dan bukan naik. Jadi kalau saudara catat khotbah pagi hari ini, kalau saudara nggak catat, kenapa saudara nggak catat? Saudara harus catat di tempat ini, kita suka catat. So tema khotbah pagi hari ini, low is the new high. Everybody, 1, 2, 3. Low is the new high. Amen. Kenapa kasih selalu bergerak turun, saudara? Kenapa nggak bergeraknya naik? Dia selalu turun. Kenapa setiap kali Allah menyatakan kasihnya tidak datang dari ketinggian, tapi selalu datang dengan kerendahan. So pagi hari ini kita akan belajar 2 prinsip kerajaan Allah tentang low is the new high. Saudara siap? Oke, number one, Yesus Kristus merendahkan diri untuk melayani. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Waktu Paulus tulis ayat ini, pasal ini kepada jemaat di Filipi, saudara harus tahu bahwa Filipi adalah kota militer Romawi, yang artinya kota militer Romawi ini semuanya surrounded by status, by kehormatan, maunya dihargain, maunya dihormati, dan dengan kuasa yang ada. Jadi Paulus tulis hal ini kepada jemaat di Filipi untuk mengubah pola pikir mereka untuk tidak sama atau berlawanan dengan budaya zaman itu. Paulus berkata, hiduplah dengan pikiran Kristus, bukan pikiran Romawi, bukan pikiran lingkunganmu. Nah, Paulus tidak berkata Yesus menjadi Allah. Paulus berkata Yesus adalah Allah. Di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Kalau bahasa Inggrisnya who being in the form of God. Nah, kata rupa atau form yang dipakai dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu adalah morphe. Everybody say morphe. Morphe di mana kita mungkin familiar buat saudara karena disitulah kita mendapatkan kata metamorphosis yang artinya ada perubahan suatu bentuk gitu kan. Tapi di sini dikatakan kata morphe yang dipakai di dalam ayat tersebut. Waktu Paulus tulis dia mengatakan form atau rupa adalah morphe. Nah, morphe ini berbicara tentang sebuah inti esensial internal yang tidak bisa diubah. Oke, ini kata arti morphe untuk kata rupa atau form.
Sedangkan ada kata lain lagi di dalam bahasa Yunani yang merepresentasikan rupa atau form, yaitu adalah skema. Skema ini adalah eksternal, rupa atau form yang bisa berubah-berubah. Oke? Jadi waktu dia pakai kata morphe ini, jadi gini loh saudara, morfenya kita, saya dan saudara morfenya kita, rupa kita yang tidak berubah-berubah itu namanya kita adalah manusia. Manusianya kita nih nggak berubah-berubah. Oke, saudara nggak bisa bilang, oh 10 tahun lalu saya manusia tapi saat ini saya identifikasi diri saya sebagai kera. Nggak bisa. Saudara, you are always gonna be human. Oke, itu morfenya kita. Oke, we okay with that so far? Yes. Tapi kita juga mempunyai skema. Ini skemanya kita. Penampilan luarnya kita ini selalu berubah-ubah. Makanya kalau saudara 10 tahun yang lalu seperti apa? Kalau saudara lihat foto saudara 10 tahun lalu, saudara saat ini nggak sama lagi dengan 10 tahun lalu. Ya benar? Mungkin lebih cantik sekarang. Berubah-berubah kan? Kenapa? Botox? Oh, grow up. Berubah-berubah 10 tahun lalu saudara kelihatannya berbeda dari sekarang. Mungkin ada yang suka bilang 10 kilo yang lalu. Ya kan? Tapi mungkin 10 tahun dari sekarang saudara pun akan berubah 10 kilo kemudian gitu kan. So morphe adalah inti kita yang tidak berubah. Manusianya kita tidak berubah. Oke, skema rupa luar kita bisa berubah-berubah. Oke, jadi ketika Paulus menggunakan kata morphe di dalam ayat ini, yang walaupun dalam rupa Allah, Paulus mengatakan kepada orang Filipi, Yesus tidak akan pernah berubah esensinya sebagai Tuhan. Dia nggak akan pernah berubah esensinya sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan sebelum dia lahir di Bethlehem, dia sudah jadi Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Yesus adalah Tuhan. Itu esensi atau morfenya Yesus. Dia nggak akan pernah berubah. Terus dikatakan di situ, Paulus lanjut berkata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Kalau bahasa Inggrisnya, did not consider it robbery to be equal with God. Artinya apa? Did not consider it a robbery. Saudara kalau punya tas, saudara jalan di mall gitu, dan saudara suka banget tas saudara, apalagi kalau branded gitu ya. Atau saudara jalan di pasar Badung bawa tas branded gitu ya. Saudara pasti pegang erat-erat, karena pegang erat-erat dan takut dirampok. Kan robbery itu artinya rampok saudara, yang artinya pegang erat-erat, takut diambil. Jadi kalau saudara punya tas, saudara jalan pasti saudara pegang erat-erat takut dirampok. Waktu kemarin saya keluar Bali sebentar dan dikasih tahu sama teman-teman, ingat ya kalau di kota ini kamu harus pegang tas kamu erat-erat karena suka dicuri gitu. Jadi saya waktu itu pegang erat-erat dan saya belajar silat sedikit. Karena saya takut dirampok. Robbery artinya rampok, ambil dan pegang erat-erat, mengambil sesuatu. It's so funny. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti itu. Kalau saudara baca ayat tersebut, nah Paulus jelaskan di sini walaupun Yesus nature-nya sebagai Tuhan tidak pernah akan berubah, tapi semua bonus dia jadi Tuhan, semua bonus ketuhanannya, semua privileges ketuhanannya, dia tidak pegang erat-erat. Dia hold it loosely. Dia nggak takut dirampok, dia nggak takut diambil. Dia relakan semua privileges-nya dia, semua bonus dari ketuhanannya dia nggak pegang erat-erat, dia relakan diambil supaya dia bisa menjalankan agenda surga bagi dunia, dia bisa menjalankan misi surga bagi dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mengosongkan dirinya, di situ dia tuju, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya dari semua content privileges-nya dia. Semua bonus yang dia dapat sebagai ketuhanannya. Jadi sebenarnya kalau dia lepaskan, mengosongkan itu semua, apa yang dia kosongkan? Dia masih tetap Tuhan, tapi dia kosongkan semua hak istimewa itu. Ada dua hal yang Yesus lepaskan. Number one, Yesus melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Allah.
Oke, hak istimewanya apa? Yesus meninggalkan kemuliaan surga. Yesus meninggalkan suasana yang penuh pujian di surga. Dia meninggalkan nyanyian para malaikat yang selalu memuji dia. Yesus meninggalkan lingkungan surgawi bukan karena dia harus, tapi karena dia mau. Yesus meninggalkan takhta dan memilih palungan, saudara. Dia menukar pujian malaikat dengan penolakan manusia. Yesus tidak kehilangan apapun, saudara. Walaupun dia tinggalkan itu semua, dia tidak kehilangan apapun sama sekali. Dia dengan sengaja melepaskan demi kita, saya dan saudara, demi manusia. Hal ini dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Dia berkata gini, dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini ada hal-hal yang Yesus rela lepaskan. Bonusnya aku lepaskan, privilegesnya aku lepaskan. Aku relakan supaya agenda surga bisa dijalankan. Hal yang kedua yang Yesus lepaskan adalah hak atas kehendak diri sendiri. Oke, hak atas kehendak diri sendiri. Selama Yesus hidup di muka bumi, dia dengan sadar memilih untuk tidak hidup sesuka hatinya dia. Dia menyerahkan kehendaknya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 5, aku tidak mencari kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Bahkan di Getsemani, saudara, Yesus takut untuk disalibkan. Yesus merasa segala hal yang manusia bisa rasakan. Ketakutan, kesakitan, semua worry dia rasakan. Tapi kemudian Yesus berlanjut, dia berkata, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Yesus tidak mati karena dia lemah, saudara. Yesus mati karena dia taat. Bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa di surga. Tapi kebalikan cara kerja iblis beda, saudara. Kalau iblis bukan kehendakmu, tapi kehendakku yang jadi. Kadang-kadang saya mau katakan kepada anak-anak saya, jangan jadi iblis. Karena anak-anak suka bilang kehendakku yang jadi, kehendakmu tidak, gitu kan. Semua kok tenang gitu ya diamnya. Saya mulai mengerti kenapa papa saya dulu suka bilang jangan jadi iblis ya. Oh ternyata ngomongnya ini, kehendakmu sih. Bukan kehendakmu tapi kehendakku yang jadi. Kalau iblis kerjanya kayak gitu. Iblis itu hanyalah makhluk ciptaan, saudara. Tapi dia mau jadi pencipta. Dia mau jadi seperti sang pencipta. Yesus justru sebaliknya. Dia adalah sang pencipta tapi rela turun dan hidup sebagai ciptaan. Itu Yesus kita. Ini yang namanya kasih yang merendahkan diri. Itulah kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati di dalam kelahiran Yesus. Masih lanjut ayat 7 ya saudara. Di situ dikatakan ia menjadi sama dengan manusia. Lalu dikatakan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kata rupa seorang hamba. Rupa di sini juga menggunakan kata morphe. Yang artinya Yesus tidak pura-pura jadi hamba, saudara. Yang sebentar bisa berubah jadi raja terus jadi hamba. Enggak, dia benar-benar jadi hamba. Dia benar-benar menghidupi sebagai hamba dan melayani. Dia tidak berhenti menjadi Allah. Tetapi dia menambahkan kemanusiaan ke dalam keilahiannya, ke dalam ketuhanannya. Jadi Yesus bukan a good man, saudara. Tapi dia adalah a God man. 100% Allah, 100% manusia. Dia sang raja yang memilih hidup sebagai hamba supaya para hamba bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah yang Yesus yang kita rayakan tanggal 25. Itulah yang kasih yang rela turun. Low is the new high. Natal bukan hanya tentang bayi di palungan, tetapi tentang Tuhan yang rela turun dari kemuliaan demi kita, saudara. Yang maha tinggi memilih posisi terendah. Markus 10 ayat 42 berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus tidak melarang untuk bermimpi besar, saudara. Tapi dia mau kita mengerti apa arti kebesaran yang sebenarnya. Di dunia kebesaran diukur dari siapa yang melayani kita, bukan begitu? Di dunia diukur dari siapa yang melayani kita, itu kebesarannya di situ. Siapa yang melayani, kalau kita
kelihatannya besar itu siapa yang ngelayanin kita. Tapi di kerajaan Allah kebesaran diukur dari siapa yang kita layani. Itu kebesaran yang sebenarnya. Kita sering ingin kuasa Yesus tanpa prosesnya Yesus. Kita sering ingin hasilnya salib, tapi kita tidak mau kerendahannya salib. Mother Teresa adalah seorang perempuan yang luar biasa yang terkenal di dunia, saudara. Mother Teresa pernah berkata, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Dia tidak membangun mimbar besar, dia tidak coba mengejar panggung internasional, dia nggak coba sama sekali untuk lakukan hal tersebut. Dia malahan turun ke lorong-lorong yang ada di desa Calcutta, dan dia melayani orang-orang yang terbuang, dia melayani dan menyentuh orang-orang yang dianggap najis, yang tidak mau disentuh oleh siapapun. Justru karena dia memilih untuk turun ke hal yang paling rendah, barulah dunia mulai menoleh kepada dia. Ini adalah cara kerajaan Allah bekerja. Ketika kita turun ke tempat yang dunia tinggalkan, kemuliaan Allah akan hadir di tempat itu. Kemuliaan Allah akan hadir di tempat yang paling rendah. Jika Yesus yang punya segala sesuatu memilih untuk melayani, saudara, maka mungkin panggilan terbesar kita hari ini bukan naik posisi, tetapi turun untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Di musim Natal ini mungkin ini waktunya untuk kita turun. Everybody say turun. Mungkin ini waktunya kita untuk belajar seperti Yesus, the low is the new high. Mungkin di waktu Natal ini kita harus rendah hati dulu untuk say sorry. Mungkin waktunya untuk kita rendah hati dulu untuk mendengarkan semua curhatan anak-anak kita tentang kita. Aduh, orang tua ada amin. Anak-anak mungkin ini waktunya untuk rendah hati untuk mendengarkan input dari orang tua kita. Ada amin. Ada amin Sena. Haleluya. Apapun bentuk melayani di dalam kerendahan hati yang Tuhan ingin saudara lakukan this Christmas, do it. Karena itu cara kerja kerajaan Allah. Mari kita latih itu. Jadi untuk melayani memang menuntut kerendahan hati, tetapi the amazing thing is Yesus tidak berhenti di melayani saja, saudara. Oke? Karena ada satu kebenaran yang harus kita pahami. Pelayanan tanpa penebusan hanya mengurangi rasa sakit, painkiller aja, saudara. Tetapi tidak mengubah keadaan. Kita melayani tapi tidak diselamatkan, kita melayani tapi tidak tahu tentang Yesus, itu hanya painkiller untuk bikin kita feel good for sesaat. Yesus tidak berhenti di melayani. Oleh karena itu poin nomor 2 saya. Yesus merendahkan diri sampai kepada kematian. Are we okay so far? Yesus merendahkan diri sampai kepada kematian. Filipi 2 ayat 8. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tidak hanya turun ke palungan, dari takhta ke palungan. Yesus dia turun dari kehormatan kepada kehinaan. Dari kemuliaan ke salib, dari disembah malaikat sampai dicemooh manusia. Kasih Yesus menyelamatkan, dan dia keselamatan itu hanya akan bisa terjadi ketika dia bersentuhan dengan luka kita. Dan kasih Yesus, dia bersedia untuk turun sampai titik paling gelap dalam kondisi manusia. Saudara, salib bukan hanya tentang penebusan. Bukan alat penebusan saja, tapi salib juga adalah tempat dia memperlihatkan kasihnya kepada kita. Charles Spurgeon dia berkata demikian, the cross is the pulpit from which God preaches his love to the world. Yesus mati bukan karena paku lebih kuat dari dia, saudara. Yesus mati karena kasihnya lebih besar dari rasa sakitnya Yesus. Kasih dia lebih besar daripada semua rasa sakit yang dia rasakan. Pada zaman Romawi, saudara, disalib itu adalah hal yang paling low. Saking low-nya, ngomong kata salib aja, itu pejabat-pejabat atau orang-orang terkenal itu gak mau ngomong salib. Hidup, membangkitkan orang yang mati dari kematian dan menjadi hidup. Salib bukan perbaikan moral, saudara.
Salib adalah kebangkitan rohani. Yesus membayar harga untuk sesuatu yang sejak awal adalah miliknya dia sendiri. Gomer adalah miliknya Hosea, istrinya. Tapi dia harus membayar di tempat perbudakan untuk mengambil kembali istrinya. Ini represent kerendahan hati dari Bapa kita. Yesus turun dari surga ke palungan. Dia turun sejauh itu demi kita. Bukan hanya sampai palungan, tapi sampai dicemooh, sampai disalib, sampai dikuburkan. Dan hari ini Yesus tidak sedang menuntut kita untuk naik, saudara. Nah, dia mengundang kita untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Karena di kerajaan Allah jalan ke hidup dimulai dengan berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Kalau saudara berkata aku gak butuh Engkau, actually you need Him. So pagi hari ini I want to ask you untuk humble yourself. Dan katakan kepada Tuhan, I need you. I need you right now in my life, in my family, at my work, in my mind yang selalu kacau, in my heart. Maybe you struggle with things with your eyes. Tell Him, God I need you. Urapi mata saya untuk bisa melihat hal-hal yang Engkau ingin saya lihat. Mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang mungkin saudara mengenal Yesus, tapi saudara belum pernah menyerahkan hidup saudara kepada Yesus. Apapun alasan itu. Mungkin saudara pernah dengar tentang Yesus, but you said, oh nanti aja baru I say yes to Jesus. Nanti aja waktu saya udah tua baru saya undang Yesus masuk ke dalam hidup saya. Nanti aja waktu saya udah ready. You don't have to postpone it, you don't have to wait. Mungkin kuncinya adalah kita harus merendahkan hati kita. Mungkin kita harus merendahkan hati kita dan hari ini and say, Jesus, I need you in my life. So while everybody close your eyes and menundukkan kepala, saya ingin tanya kepada beberapa orang di tempat ini. Mungkin saudara datang diajak teman ke sini atau lihat di Instagram dan saudara datang dan saudara mendengarkan tentang Yesus, mendengarkan tentang cerita Hosea, mendengarkan tentang Charles Templeton. Mereka semua, Charles Templeton mencoba berlari dari Yesus. Tapi His grace always track him down wherever he was. 50 tahun setelah dia reject Tuhan, dia masih mengingat kasih Tuhan, dia masih miss Him. Kalau itu saudara, and you said, I'm that guy, I'm that Charles Templeton. Saya seperti Charles Templeton, saya tinggalkan Tuhan, something happened in my life dan saya tinggalkan Tuhan for so long. Tapi kok saya masih kangen sama Yesus, saya masih ingat sama Yesus. Can I tell you something? Karena Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Mungkin saudara tinggalkan dia, tapi dia gak pernah tinggalkan saudara. Dan kalau itu saudara, dan saudara berkata, I wanna have that. Saya ingin punya relationship with Jesus again. Kalau itu saudara, I wanna pray for you this morning. Tapi mungkin juga saudara datang dan saudara berkata, saya gak pernah dengar tentang Yesus. About Jesus that you've been speaking about. Saya gak pernah dengar tentang Yesus Kristus yang kau bicarakan. Tapi pagi hari ini, I want that Jesus. I want to humble my heart to know that there is a God in heaven yang mengasihi saya, yang mati di atas kayu salib for me. Dan kalau itu saudara, Yesus sudah menunggu untuk saudara membukakan pintu hati saudara. Biarkan dia masuk ke dalam hati saudara dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan kalau itu saudara, pada hitungan ketiga, while everybody close your eyes and bow your head. Pada hitungan ketiga saya mau saudara dimanapun saudara berada untuk mengangkat tangan saudara. And I want to pray for you from this stage. 1, 2, 3. Kalau itu saudara pagi hari ini. Dan saudara ingin saya doakan. Thank you for the hand. Terima kasih at the back. 1, 2. Yes, I can see that hand. Right at the back I can see you. Right in the front. Yes. Thank you. Okay. This is what we're gonna do.
Oke, saudara boleh buka mata saudara-saudara. Kita akan bersama-sama, banyak teman-teman kita yang mengangkat tangan di dalam gedung ini. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah keputusan terbesar yang pernah saudara lakukan untuk mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara. So pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama sebuah doa keselamatan, doa yang sangat simple but yet powerful, yaitu doa salvation. And saya minta semua kita ulangi kata-kata saya, oke? Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih untuk mengirimkan anakmu yang tunggal, Anakmu yang mati di tunggal, atas kayu salib, mati di atas bangkit kayu pada hari yang ketiga, Bangkit pada dan hari- menebus dosaku. dan menebus dosa. Mulai detik ini, Mulai detik ini, Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Tuhan dan Juru dan Selamatku. Juru Selamat. Mulai detik ini, Mulai detik ini, aku milik. aku milik. In Jesus' name we Jesus' pray. name. Amen, amen, amen. Buat teman-teman yang tadi mengangkat tangan untuk berkata ya kepada Yesus Kristus, ada Alkitab di tangan saya yang ingin kami berikan kepada saudara sebagai hadiah yang menandai keputusan luar biasa saudara pagi hari ini. So sebentar tim kami di luar akan melambai-lambaikan Alkitab ini. Temui mereka dan katakan kepada mereka, I pray that prayer, saya doakan doa tersebut, and I want that Bible. Dan tim kami akan membantu saudara in your next steps following Jesus. Is that okay? Yes? Are you okay? Are you good? Tell your neighbor, low is the new high. So good. Amen. 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 I feel like I want to pray for some families. Beberapa keluarga di tempat ini. Yang mungkin buat saudara Natal tahun ini sedikit agak lebih berat. Apapun itu. Mungkin ada kedukaan, mungkin something happen in your family. Dan buat saudara datang gereja aja tuh udah sebuah perjuangan. Mungkin saudara berkata, this Christmas is the hardest Christmas yang saya akan lalui. Saya nggak tahu siapapun itu saudara, tapi kalau itu saudara, can you raise your hand so we can pray for you? Yes. Yes, Pak said. Yeah. Anyone else? Yes. Ada satu lagi di belakang. Yes. Can we pray? Can we pray for you, Pak? Dan Bapak di belakang. Can some of the leaders come around them and pray? Mari kita arahkan tangan kita kepada kedua keluarga yang mengangkat tangan. Bapak, kami berdoa Tuhan bersatu hati buat saudara kami ini yang ada di sini pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dia Tuhan dalam keluarga ini, Tuhan kiranya Engkau memulihkan keluarga ini Tuhan, mengembalikan mereka menjadi satu. Karena kami tahu Bapak, Engkau yang menyatukan mereka, dan Engkau memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan segala belenggu-belenggu setan yang mencoba menghancurkan keluarga ini Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kepada mereka hati yang baru, Engkau berikan kepada mereka masa depan yang cerah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, selalu akan ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-Mu Tuhan Yesus. I pray that your Holy Spirit surround him right now. Apapun yang menjadi masalah dalam keluarganya Tuhan Yesus, Tuhan hamba berdoa kasih-Mu melimpah di dalam keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah your peace upon them Lord Jesus. Tuhan hamba berdoa ada restorasi dari surga yang dicurahkan ke dalam keluarganya. Terima kasih Bapa di surga, in Jesus name I pray. Jesus name. Come on, let's worship Jesus one more time. Behold the Lamb of God who takes
Jesus, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sing, behold, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. Amen. Siapa yang diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan Englin, berikan apresiasi yang luar biasa. What a powerful, beautiful word. Amen. And alright, this is it. This is akhir dari ibadah ini. And thank you for coming. Saya berharap saya bisa ketemu saudara semua di tanggal 24 dan 25 Desember. And it's gonna be a great service. Tim di tempat ini sudah menyiapkan sesuatu yang spesial. Remember, Christmas Eve, malam Natal jam berapa? Jam 5 sore. Dan Christmas Day jam 10 pagi. And datang lebih awal, akan ada pohon Natal supaya saudara bisa foto-foto. And just prepare waktu yang cukup, karena pasti banyak orang yang datang. And you know, saudara mau duduk di ibadah dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Amen. Amen. So, you know, Sebentar sore. sebentar, Ada yes. kebaktian jam 5 sore, sebentar sore. It's gonna be powerful karena kebaktian Holy sore selalu Spirit. seperti KKR kesembuhan, saudara. Wow. So you wanna Yes. make sure you come. But I pray that firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, but also to remind us untuk hidup seperti Yesus, oke? Amen. Okay? Menghidupi kehidupan Hillsong Bali. Let's live like Jesus. Yes. This Very good. Christmas, show it to your family, Yeah. show it to your friends, show it to your neighbors. Live like Jesus. Amen. Amen. Very good. Amen. Awesome. We're gonna finish it with a praise song. Yes. And angkat tangan saudara kalau saudara rasa nyaman. Saya ingin berdoa berkat buat kita semua. Bapa di surga, segala pujian, kebesaran, keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dengan apa yang Kau kerjakan di kebaktian ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus bekerja, melawat, menuntun, menghibur, menguatkan setiap kami untuk mengakhiri tahun 2025, menghadapi Natal Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami. Berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka, studi mereka. Tuhan, setiap area kehidupan mereka, pelayanan mereka Kau berkati Tuhan. Berkati kedua tangan mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. In Jesus name we pray. Semua sama-sama kita katakan amen, amen, amen. Happy Sunday, be blessed. Come on, the God's ready. Praise Jesus one more time. I lost not one, I am free, I am free, I am free. Stay. I lost not one, I am free, I am free, oh, I am free.